بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. الفرض على كل مكلف, kewajiban atas setiap mukallaf. Seorang mukallaf yaitu siapa? Al-balighu al-aqilu alladhi balaghathu da'watul Islam. Seorang yang baligh, yang berakal dan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Itulah disebut seorang mukallaf. Orang mukallaf semacam ini memiliki beban syariat, ajaran-ajaran syariat yang wajib dia kerjakan. Al-baligh al-aqil alladhi balaghathu da'watul Islam. Seorang baligh berakal sampai kepadanya dakwah Islam. Tanda baligh ada 3. Tanda baligh ada 3. 1, sempurna 15 tahun dalam hitungan hijriyah. Ini catatan penting. Hitungannya hitungan apa? Bulan-bulan hijriyah atau qamariyah, yaitu bulan-bulan dalam Islam. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bukan dalam hitungan Masehi. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sempurna 15 tahun dalam hitungan Hijriyah. Atau yang kedua, al-ihtilam atau ru'yatul maniyyi, melihat air mani. Ia bermimpi umur berapapun walaupun belum sempurna 15 tahun. 14, 13, 12, 11 bahkan di atas 9 tahun. Di atas 9 tahun. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Atau yang ketiga, ru'yatu damil haid, melihat darah haid. Yang ketiga ini khusus bagi anak perempuan, umur berapapun walaupun belum sempurna 15 tahun, di atas 9 tahun. Umur 12, 13, 14 keluar haid, maka ini anak sudah apa namanya? Baligh. Nah, 2 yang pertama berlaku bagi laki-laki dan perempuan, dan yang ketiga khusus bagi perempuan saja. Tidak harus 3-tiganya terjadi pada seorang anak, tetapi apabila terjadi salah satu dari 3 tersebut, maka anak tersebut dihukumi baligh. Anak yang belum baligh, belum mukallaf, belum memiliki beban syara',
Sehingga umpama ada anak meninggal mati sebelum balik, maka di akhirat selamat, tidak masuk ke neraka, tetapi langsung masuk surga. Bahkan umpama anak tersebut berasal dari keluarga kafir sekalipun, di akhirat selamat, masuk surga. Hanya derajatnya di bawah derajat anak-anak muslim yang mati sebelum balik. Anak-anak orang-orang mukmin dari keluarga mukmin yang mati sebelum balik. Nah, kemudian yang kedua, syarat mukallaf apa? Al-aqil. Al-aqil itu orang yang berakal. Nah, maka orang yang tidak berakal, maka ia tidak mukallaf, tidak memiliki beban syariat, tidak ada kewajiban-kewajiban atau tuntutan-tuntutan agama terhadapnya, tuntutan-tuntutan daripada ajaran agama yang harus dikerjakan olehnya, tidak ada. Dan orang gila, kalau dia gilanya dari sebelum balik sampai meninggal, maka di akhirat selamat, min ahlin najat, di akhirat selamat, masuk surga. Jadi kalau kita ingin tahu penduduk surga di dunia ini, nyata dan pasti masuk surga, orang gila. Tetapi catatannya gilanya dari kecil. Adapun dia gila setelah balik, misalkan setelah umur 50 tahun gila sampai meninggal, maka umur normalnya dihisab di akhirat antara selamat atau tidak selamat. Tapi umur gilanya, masa gilanya tidak dihisab. Termasuk bagian daripada ahlun najat, kata para ulama, adalah orang yang matanya buta dan telinganya tuli. Buta budek, buta budek. Tapi kalau mata dan telinga ini salah satunya normal, maka dia mukallaf. Matanya melihat, walaupun telinganya budak, ada jalan untuk menyampaikan informasi kepadanya. Atau sebaliknya, matanya buta, kupingnya dengar, maka ada jalan baginya untuk menerima ajaran-ajaran agama, informasi-informasi ilmu. Tapi kalau matanya buta, kuping budak, sulit untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama kepadanya. Karena itu para ulama mengatakan juga termasuk selamat. Apalagi kalau ditambah yang ketiga, bisu. Jadi 3B. Budak, buta, bisu, 3B itu. Budak, buta, bisu, selamat di akhirat. Oh begitu. Oh begitu. Masya Allah. Tidak mukallaf orang yang buta dan budak, apalagi ditambah dengan bisu. Nah, kemudian syarat yang ketiga, seorang mukallaf itu balaghathu da'watul Islam, sampai kepadanya dakwah Islam. Yang dimaksud dakwah Islam artinya aslud dakwah, pokok dakwah, landasan dakwah Islam atau pokok dakwah Islam, yaitu
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini aslud dakwah namanya. Nah, seorang yang telah sampai kepadanya dua kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah atau Nabi Allah. Nabi itu artinya yang membawa berita dari Allah yang diwahyukan kepadanya. Nah, orang yang mendengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan perantara apapun, mendengar azan, buka internet, dengan media apapun, dan dia faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makna globalnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka ini orang telah sampai kepada dakwah Islam. Orang telah sampai kepadanya dakwah Islam. Kalau ternyata ada orang belum terjangkau oleh dakwah Islam ini, belum terjangkau oleh dakwah Islam ini, misalkan hidup menyendiri di hutan, tidak pernah mendengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berarti ini orang belum sampai atau tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Dan ini orang disebut bukan mukallaf. Ini orang bukan mukallaf, tidak mukallaf, tidak kena beban syariat. Ada kemungkinan seperti itu, hingga zaman sekarang pun mungkin ada. Nah, jadi orang yang tidak sampai kepadanya aslud dakwah, pokok dakwah Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berarti orang tidak mukallaf, tidak memiliki beban syariat. Nah, jadi seorang mukallaf itu yaitu yang terhimpun padanya tiga syarat tersebut: baligh, aqil, balaghathu da'watul Islam. Al-balighu al-aqilu alladhi balaghathu da'watul Islam. Inilah mukallaf. Nah, setiap mukallaf wajib masuk Islam, wajib masuk Islam dan menetap di dalamnya selamanya, serta mengerjakan seluruh tuntutan-tuntutan ajaran di dalamnya. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Nah, jadi setiap mukallaf apa? Kewajiban pokoknya masuk Islam. Masuk Islam. Nah, masuk Islam itu bin nutqi bisyahadatain, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita baca. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annan nutqa, sesungguhnya mengucapkan bisyahadataini, dengan dua syahadat, ba'dal bulughi, setelah baligh, fardun, itu wajib, ada kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, marratan wahidatan, satu kali, fi umrihi, dalam umurnya, biniyyatil fardhi, dengan niat wajib, indal malikiyyati, menurut ulama madhab maliki. Liannahum, karena sesungguhnya mereka al-malikiyah, la yujibuna, tidak mewajibkan
oleh mereka al-Malikiyah at-tahiyyati, akan baca tahiyyat fis sholati, dalam salat. Mereka menganggapnya apa? Sunnah, bukan fardu, bukan rukun. Innama ya'tabirunaha, innama, sesungguhnya hanyalah, hum, mereka, al-Malikiyah, ya'tabirunaha, menganggapnya akan at-tahiyyat di dalam salat, sunnatun, itu sunnah, sunnatan itu sunnah, ya'tabirunaha sunnatan itu sunnah. Menurut ulama mazhab Maliki, ini kita bicara satu-satu nih supaya tidak salah faham. Menurut ulama mazhab Maliki, seorang yang telah balik wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat al-fard, dengan niat al-fard, dengan niat wajib. Bukan artinya ini orang dihukumi kafir, bukan. Hati-hati salah paham. Kalau ini orang dia tumbuh dari keluarga mukmin sampai dia balik, maka dia dihukumi apa? Mukmin, muslim. Dihukumi apa? Muslim. Semua ulama sepakat, termasuk mazhab Maliki. Hanya saja mazhab Maliki mengatakan seorang yang telah balik punya kewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup dengan niat fardu. Dengan niat apa? Fardu. Bukan artinya kafir, bukan. Tapi dengan niat apa? Fardu. Terserah kapan saja. Yang penting setelah balik. Umpama misalkan di umur 16-nya, di umur 17-nya, dia mengucapkan 1 kali, menghadirkan niat. Niatnya apa? Niyah al-fard, niyatul fard. Dapat dipaham tidak ini? Bukan artinya dihukumi kafir, hati-hati. Mirip dengan misalkan ibadah haji. Ibadah apa? Haji. Kewajibannya apa? Sekali seumur hidup. Sama dengan umroh juga sekali seumur hidup. Yang fardu itu kapan? Sekali seumur hidup. Kapan itu kewajibannya? Ya ketika dia mampu. Khusus haji atau umroh ketika dia mampu. Nah, terkait dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat menurut ulama mazhab Maliki wajib diucapkan paling tidak sekali seumur hidup dengan niat fardu, yaitu setelah balik. Dapat dipahami nih? Bukan dihukumi kafir sebelumnya, bukan. Nah, adapun pendapat sebagian orang yang ada berkembang di masyarakat kita, mereka mengatakan sebelum balik itu dihukumi kafir walaupun dari keluarga muslim. Sehingga kata mereka ketika bertanya kepada seorang, apakah kamu muslim? Lalu orang ini menjawab, iya saya muslim. Lalu orang ini bertanya kembali, kapan kau bersyahadat? Na'udzubillah, ini orang sesat ini. Sama juga mengkafirkan orang muslim. Nah, jadi seorang anak yang tumbuh dalam keluarga muslim maka dihukumi muslim sampai balik dihukumi muslim. Ini semua ulama sepakat menetapkan itu. Mazhab Maliki tidak mengkafirkannya. Mazhab Maliki itu mengatakan wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan artinya dihukumi kafir. Tapi untuk apa? Menetapkan kewajiban sekali seumur hidup. Setelah itu tidak wajib. Artinya berulang-ulang zikir, tahlil, mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak wajib. Tidak wajib.
Dalam mazhab Maliki yang wajib sekali seumur hidup, maka wajib diucapkan setelah dia balik, yaitu tadi biniyatil fard, dengan niat mengerjakan fardu. Nah, ini penting dipaham supaya jangan sembarang mengkafirkan orang sesama muslim, apalagi dituduhkan kepadanya bahwa dia tidak pernah bersyahadat dengan niat masuk Islam. Nauzubillah, itu pemahaman sesat itu. Dan itu ada di masyarakat kita, pemahaman rusak semacam itu. Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib dari kecil muslim. Tidak pernah kemudian apa? Setelah beliau balik lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Enggak ada begitu itu. Dapat dipahami ini? Demikian pula ada banyak para sahabat lainnya, misalkan Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Al-Husain, tumbuh di keluarga Rasulullah sampai dewasa. Tidak ada kemudian diriwayatkan beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Hati-hati ini. Karena kalau mengatakan kepada seorang muslim, kapan engkau bersyahadat? Apa engkau muslim? Syarat Islam itu bersyahadat. Kapan engkau bersyahadat? Maka berarti ini yang menuduh seperti itu, dia mengkafirkan orang muslim dan kekufurannya kembali kepada dirinya sendiri. Dapat dipahami ini? Lanjut. Wa 'inda ghairihim, dan menurut selain mereka Malikiyah, kasyafi'iyyati, seperti ulama mazhab Syafi'i, wal Hanabilati, dan ulama mazhab Hambali, tajibu, wajib oleh at-tahiyyat, mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah, membaca tasyahud fi kulli salatin, dalam setiap salat, li sihhatis salati, bagi sahnya salat. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengucapkan tahiyyat dalam salat adalah rukun salat, sehingga wajib diucapkan. Nah, jadi berangkat dari perbedaan inilah kemudian mazhab Maliki mengatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah balik wajib. Karena apa? Di dalam salat baca tasyahud itu bukan rukun salat. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan membaca tasyahud dalam salat adalah rukun salat. Karena itu dalam mazhab Syafi'i tidak ada kewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah balik. Tidak ada kewajiban. Nah, karena apa? Dalam mazhab Syafi'i itu tadi, bahwa dalam salat ada kewajiban mengucapkan at-tasyahud atau at-tahiyyat yang merupakan rukun salat. Dapat dipahami nih? Yang jelas, semua ulama mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i, juga mazhab lainnya termasuk mazhab Hambali, menetapkan bahwa seorang anak yang tumbuh dari keluarga muslim, dari sebelum dia balik tumbuh dalam keluarga muslim sampai balik, maka ini anak dihukumi apa? Muslim. Dihukumi muslim. Tidak boleh dikatakan kepadanya hendaklah engkau bersyahadat dengan niat masuk Islam. Nauzubillah. Enggak boleh. Sebab kalau dikatakan dengan niat masuk Islam, maka berarti ini anak adalah anak yang kafir. Nauzubillah. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Hati-hati nih. Hati-hati terkecoh. Di masyarakat kita ada seperti itu. Di antaranya orang yang mengatakan begitu tuh orang-orang NII. Orang NII. Orang ini jamaahnya wajib bilang iya. Di masyarakat begitu itu. Mereka mau mendoktrin atau menarik orang-orang di luar kelompok mereka, ngejebaknya begitu.
Kamu muslim, kata mereka. Iya, saya muslim. Lalu kemudian dia berkata, kapan kamu bersyahadat? Nauzubillah. Ini berarti apa? Hanya dia yang mengaku dirinya muslim, selain dia dan kelompoknya semuanya orang-orang kafir. Makanya orang-orang yang mau masuk ke kelompok mereka disuruh bersyahadat lagi dengan niat masuk Islam. Nauzubillah. Banyak orang-orang awam yang terkecoh dengan gara-gara tersebut, dengan sebab semacam itu. Nah, jadi ingat-ingat, semua ulama sepakat bahwa anak yang tumbuh di keluarga muslim, kemudian tumbuh dewasa sampai balik, maka anak tersebut dihukumnya apa? Muslim, mukmin. Walaupun dalam mazhab Maliki mengatakan wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah balik sekali seumur hidup minimal, itu bukan untuk masukkan ke dalam Islam, bukan, tapi dengan niat apa? Fardu, dengan niat wajib, bukan untuk memasukkan dirinya ke dalam Islam karena dia kafir sebelumnya, bukan. Tapi niyatul fardhu, dengan niat wajib. Wallahu a'lam bishawab.